Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Bahagia, sehat, berkecukupan ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, alhamdulillah kali ini saya bisa share lagi. Ini video masih edisi stok liburan kemarin ya. Karena sayang juga kalau nggak diupload. Kebetulan waktu itu mau diuploadnya di sana, tapi ternyata nyampe sana sinyalnya nggak terlalu kuat gitu ya untuk upload. Bahkan harus nyari-nyari sinyal hanya sekedar untuk bisa berkabar sama yang ada di Jakarta. Di kesempatan kali ini saya mau share mengenai cara menanamkan kesederhanaan dalam hidup. Teman-teman, segala sesuatu itu udah pasti ada caranya ya. Kalau semua gembok itu ada kuncinya. Nah, ini adalah salah satu kunci kebahagiaan hidup adalah ketika kita mampu menanamkan prinsip kesederhanaan. Cara tersebut bisa memunculkan berbagai macam hal-hal positif sehingga kita bisa menghadapi dinamika atau perubahan perkembangan kehidupan yang memang kadang naik turun. Kesederhanaan itu bukan hanya tentang materi aja ya, tetapi juga lebih ke masalah kerendahan hati kita. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya bisa menanamkan kesederhanaan dalam menjalani hidup. Apa aja? Ayo kita simak. Yang pertama adalah lapang dada atau kalau kata orang Jawa tuh legowo ya saat menerima musibah. Kadang-kadang dalam menjalani hidup itu kita pasti pernah lah menghadapi musibah ya. Segala sesuatu yang terjadi yang mungkin gak sesuai sama maunya kita. Musibah itu gak selalu tentang kematian, tentang mungkin musibahnya berbentuk kecelakaan, nauzubillah ya. Segala sesuatu yang gak sesuai sama ekspektasi kita atau segala sesuatu yang gak menimbulkan rasa bahagia, itu mungkin bisa kita bilang kalau itu tuh musibah gitu ya. Karena memang hidup itu gak selalu nyenengin kan, hidup itu gak selalu bikin kita happy, bikin kita senyum atau ketawa. Kadang-kadang bikin kita juga nangis, ngerasain nyesek di dada, sebel gitu ya, kesel kenapa sih harus begini dan kenapa sih harus saya gitu kan. Nah semakin kita semakin kita nggak legowo, semakin kita nggak berlapang dada saat kita nerima musibah, itu pasti keadaannya makin berasa lebih berat, berasa lebih sempit, susah nemuin jalan keluar kayak gitulah. Terus kaitannya apa sih Bun sama menanamkan prinsip kesederhanaan dengan legowo saat menerima musibah? Nah biasanya ketika kita udah punya prinsip yang kuat tentang hidup sederhana, kita lebih mampu untuk bersyukur, lebih mudah gitu ya dalam situasi apapun, meskipun situasinya atau kondisinya itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi memang ini nggak mudah ya, nggak mudah buat dilakukan karena semua orang tuh punya batas sabarnya masing-masing. Jadi kita memang harus perbanyak tingkat kesabaran dalam diri kita supaya hal-hal positif itu juga datang ke kehidupan kita. Yang berikutnya adalah tidak selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Hayo, siapa nih yang masih suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Kalau kita ngebandingin orang A sama orang B, itu aja nggak boleh. Apalagi kita ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Itu efeknya udah parah banget loh. Nah, kalau kita masih sering melakukan hal itu, ngebandingin diri sendiri sama orang lain, berarti boleh dibilang kita itu belum punya prinsip kesederhanaan dalam hidup. Kenapa? Karena kita masih nggak mau kalah sama orang lain. Orang lain punya itu, kita juga pengen punya. Orang lain beli ini, kita juga pengen beli. Orang lain udah kesana, kita juga ingin pergi gitu ya. Ketika kita ngerasa terpacu, terbakar emosi gitu ya, ngelihat orang beli apa, ngelihat orang pergi kemana, ngelihat orang udah punya apa gitu, berarti kita tuh belum fokus sama diri sendiri. Kita masih gampang buat dipanas-panasin gitu ya. Dan itu sasaran empuk banget kalau buat orang yang gak suka sama kita. Oh si itu tuh panasan tuh, kita panas-panasin aja dia, kita beli ini ntar juga dia ikut beli, kita pergi ke sana ntar juga ikut dia pergi ke sana gitu ya. Nah kalau orang yang panasan itu biasanya dia tuh kayak keseret-seret sendiri karena kadang-kadang gak sempat ngelihat kemampuan dirinya sendiri. Berikutnya, merasa butuh validasi dari orang lain atau kayak pengakuan gitu ya. Kadang mungkin ada momen dimana kita pengen diakuin sama orang lain tentang kehebatan kita, tentang kerennya kita gitu ya, cantiknya kita, pinternya kita, kayanya kita, dan lain-lain. Tapi memang kalau kita ngerasa itu adalah sesuatu yang penting, hati-hati karena ini bahaya banget ya.
Kalau hidup kita itu berdasarkan penilaian orang lain, tentu aja kita akan capek sendiri, teman-teman. Kita beli sesuatu yang gak kita butuhin karena supaya dipuji aja sama orang, gue itunya keren, itu mahal banget loh. Gak semua orang bisa beli itu loh, gitu. Kita beli padahal nyampe rumah buat apaan, ternyata saya gak butuh gitu ya. Tapi karena ngerasa dinilai itu ada perasaan happy. Capek dong kalau kita mensyaratkan kita itu mau bahagia kalau udah dipuji orang lain. Nanti kalau ada orang lain yang gak muji, karena mau sekaya apapun kita, di luar sana banyak yang lebih kaya. Mau secantik kita pun, di luar sana masih banyak yang lebih cantik. Mau sepintar apapun kita, di luar sana, banyak banget orang pintar, ya kan? Nah, kalau kita fokusnya cuma biar diakuin sama orang lain, biar dipuji-puji sama orang lain, sampai kapan? Ya nggak? Berikutnya, coba bergaul dengan orang-orang yang sederhana. Kita bisa coba bergaul dengan mereka-mereka yang menurut kita hidupnya sudah sederhana. Jadi bisa dijadikan untuk guru gitu ya, untuk rujukan gitu. Karena mau gimana pun, mau nggak mau, karakter kita itu pasti akan dibentuk oleh lingkungan kita. Mau sekuat apapun, pasti deh ke bawah gitu ya. Kayak misalnya kita yang tadinya urakan gitu ya, jorok, misalnya males-malesan di rumah gitu ya, ketika kita ketemu sama orang-orang bersih, otomatis ada perasaan gak enak nih kalau saya jorok, nanti saya lain sendiri. Mau gak mau kita belajar untuk bersih, mau gak mau kita belajar untuk hidup rapi gitu ya. Atau mungkin kita tadinya gak bisa masak nih gitu, terus masuk ke lingkungan orang-orang yang jago masak, mau nggak mau kan kita, mereka masakannya enak loh, pas nanti saya ke tempatan saya nggak bisa masak, malu, belajar, jadinya belajar. Makanya cari lingkungan yang positif supaya kita juga dapat keuntungannya gitu. Selain punya temen, kita juga nambah skill baru. Nah, ini karena kita bahasnya tentang kesederhanaan, jadi gini teman-teman, kalau kita ketemunya sama orang-orang yang hidupnya itu sederhana, pola pikirnya juga sederhana gitu ya, itu kita akan kebawa tenang deh. Kita nggak akan ngerasa kejar-kejaran berteman itu loh. Kan ada ya pertemanan yang berasanya tuh kayak saingan, dia punya ini, saya harus punya itu, dia bisa ini, saya juga harus bisa, kayak gitu. Pokoknya aura-aura persaingannya itu kuat banget gitu ya. Tapi kalau kita punya teman-teman yang hidupnya sederhana itu, biasanya mereka lebih tenang, lebih bisa menghargai hal-hal kecil gitu ya. Semua tuh ada nilainya gitulah kalau buat mereka-mereka itu. Terus kita juga jadi nggak haus sama pengakuan karena udah disesuaikan sama kebutuhan sendiri. Yang terakhir, dan ini adalah kunci dari semuanya, yaitu perbanyak bersyukur terhadap hal apapun yang kita udah punya. Kenapa begitu? Karena kalau kita udah bisa bersyukur dengan apapun yang udah kita punya, bersyukur dengan kejadian apapun yang sekarang lagi kita hadepin, itu tuh kita jadi nggak terlalu fokus sama hal-hal yang nyakitin, nggak terlalu fokus sama hal-hal yang bikin sedih, nggak terlalu fokus sama materi yang belum kita punya gitu. Kita berpikirnya itu lebih rasional, kita lebih fokus terhadap kenyamanan kita. Tapi itu memang nggak mudah untuk dilakukan karena semua orang juga punya sikap masing-masing gitu ya. Udah sampai mana gitu ya, kesadaran dirinya tentang hidup sederhana itu. Nah, dari beberapa poin di atas yang udah di-share, kira-kira mana nih yang udah teman-teman lakukan atau mungkin mau dilakukan? Tetap semangat ya untuk menanamkan prinsip kesederhanaan supaya kita bisa bahagia menjalani hidup. Karena bahagia itu nggak usah nunggu nanti, nggak usah banyak syarat, bahagia sekarang dengan apapun yang kita punya, dengan apapun yang lagi kita jalanin. Semangat untuk semuanya. Videonya sampai di sini dulu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Teh Raska Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.